Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska Rizkia Triulinda dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 15. Saya akan menyampaikan materi tentang karbon, hidrokarbon, pembakarannya, dan dampak dari pembakaran hidrokarbon. Yang pertama, kita akan membahas tentang karbon. Senyawa karbon dibahas khusus dalam cabang ilmu kimia, yaitu kimia organik. Alasan mengapa senyawa karbon yang bukan atom dipelajari tersendiri yaitu: yang pertama, jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Senyawa karbon organik dan anorganik memiliki perbedaan, di antaranya yaitu pada kestabilan terhadap pemanasan. Pada senyawa karbon organik mudah terurai atau berubah struktur, sedangkan pada senyawa karbon anorganik stabil pada pemanasan. Kelarutannya, pada senyawa karbon organik umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Sedangkan pada senyawa karbon anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Dari segi titik lebur dan titik-titiknya, pada senyawa karbon organik umumnya relatif rendah, sedangkan pada senyawa karbon anorganik ada yang sangat tinggi, ada juga yang sangat rendah. Dari kereaktifannya, pada senyawa karbon organik kurang reaktif atau sukar bereaksi, dan jika bereaksi cenderung lambat. Sedangkan pada senyawa karbon anorganik, reaktif dan umumnya cepat berlangsung. Dilihat dari strukturnya, senyawa karbon organik mempunyai rantai atom karbon, sedangkan pada senyawa karbon anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Sumber senyawa karbon. Senyawa karbon dapat berasal dari tumbuhan, hewan, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Dari tumbuhan dan hewan dapat berupa protein, karbohidrat, lemak. Dari batu bara dapat berupa gas batu bara, terbatu bara, dan kokas. Senyawa karbon dibedakan menjadi senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon organik contohnya lemak, karbohidrat, protein, gula, urea, etanol, alkohol, asam format, propanon, asam alkanoat, dan lain-lain. Sedangkan senyawa karbon anorganik contohnya plastik, karet, nilon, karbid, batu kapur, soda kue, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik atom karbon. Yang pertama, atom karbon merupakan unsur kimia dengan lambang C. Yang kedua, atom karbon memiliki nomor atom 6. Yang ketiga, atom karbon konfigurasi elektron 2, 4 atau 1s2, 2s2, 2p2, dan seterusnya. Yang keempat, atom karbon elektron valensinya 4. Yang kelima, dapat membentuk isotop C12, C13, C14. Atom karbon juga memiliki ciri khas, diantaranya yaitu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Cara atomnya berikatan yaitu: yang pertama, berdasarkan jumlah ikatan, ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Berdasarkan bentuk rantai, dapat berupa rantai terbuka atau alifatis, dan rantai tertutup atau siklis. Ciri khas yang lainnya yaitu pada posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Ada atom karbon primer, yaitu atom yang dapat mengikat satu atom karbon lainnya. Ada juga atom karbon sekunder, yaitu dapat mengikat dua atom karbon lain.
Yang ketiga, ada atom karbon tersier, yaitu dapat mengikat 3 atom karbon lain. Yang keempat yaitu atom karbon kuaterner, yaitu dapat mengikat 4 atom karbon lain. Yang kedua, kita akan membahas hidrokarbon. Hidrokarbon adalah kelompok senyawa karbon yang paling sederhana. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang komponen utamanya adalah unsur C dan H. Selain itu, dapat juga mengandung unsur-unsur lain seperti O, N, dan S. Senyawa hidrokarbon juga dipelajari tersendiri. Senyawa hidrokarbon merupakan cabang dari ilmu kimia yang disebut ilmu kimia karbon. Pengelompokan hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon, hidrokarbon dibedakan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Pada hidrokarbon jenuh, ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal atau alkana. Pada hidrokarbon tak jenuh, ikatan antar atom karbonnya rangkap 2 atau alkena dan ikatan rangkap 3 atau alkona. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya dibedakan menjadi 3, yaitu hidrokarbon alifatik, hidrokarbon siklik, dan hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka jenuh atau ikatan tunggal maupun tidak jenuh atau ikatan rangkap. Hidrokarbon siklik yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau tertutup. Hidrokarbon aromatik yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar yang mempunyai ikatan antar atom C tunggal dan merangkap secara selang-seling atau bergantian. Yang ketiga, kita akan membahas pembakaran hidrokarbon. Jenis pembakaran hidrokarbon dibagi menjadi 2, yaitu pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Yang pertama, pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna terjadi apabila seluruh unsur C yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan CO2, seluruh unsur H menghasilkan H2O, dan seluruh unsur S menghasilkan SO2. Pada pembakaran sempurna, reaksinya akan menghasilkan CO2 dan H2O. Karbon dioksida atau CO2 dapat dideteksi dari air kapur yang membentuk endapan putih. Yang kedua, pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tak sempurna terjadi apabila seluruh unsur C yang dikandung dalam bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan gas yang dihasilkan tidak seluruhnya O2. Reaksi pada pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan CO, CO2, H2O, dan C. Contoh pembakaran hidrokarbon. Contoh pembakaran sempurna yaitu pada pembakaran metana, CH4 direaksikan dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O dan panas. Kemudian pada pembakaran propana, C3H8 direaksikan dengan 5O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O. Contoh pada pembakaran tak sempurna. Yang pertama, pembakaran isooktana, C8H18 direaksikan dengan 8,5O2 menghasilkan 8CO dan 9H2O dan panas. Kemudian pada pembakaran propana, 2C3H8 direaksikan dengan 7O2 menghasilkan 2C, 2CO, 8H2O, dan 2CO2. Contoh pembakaran hidrokarbon pada kehidupan sehari-hari yaitu pembakaran bahan bakar pada mesin kendaraan,
pembakaran arang, pembakaran sate, dan pembakaran sampah. Kita akan membahas dampak pembakaran hidrokarbon. Dampaknya diantaranya yaitu menghasilkan polutan seperti karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas belerang dioksida, gas oksida nitrogen, kabut asap, hujan asam, pemanasan global, dan kanker. Karbon dioksida. Karbon dioksida dapat menyebabkan efek rumah kaca atau kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Efek rumah kaca dapat menaikkan temperatur permukaan bumi. Efek rumah kaca juga dapat mengakibatkan es yang berada di kutub mencair dan mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Yang kedua, karbon monoksida. Gas karbon monoksida jika terhirup hemoglobin akan lebih mudah berikatan dibanding dengan oksigen. Akibatnya, tubuh akan kekurangan oksigen. Karbon monoksida dapat mengakibatkan lelah, pusing, bahkan pingsan. Yang ketiga, belerang dioksida. Gas ini timbul karena di dalam bensin kadang masih terdapat belerang. Belerang dioksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak mudah terbakar, kadang menimbulkan bau tidak sedap. Gas belerang dioksida dapat menimbulkan reaksi fotokimia yang dapat menyebabkan smog atau kabut asap sehingga visibilitas atau daya penglihatan menurun. Belerang dioksida dapat mengganggu pertumbuhan sejumlah tanaman. Ketika hujan terkena belerang dioksida dapat membentuk asam sulfit. Belerang dioksida itu sendiri bisa teroksidasi membentuk gas belerang trioksida dan ketika bereaksi dengan air hujan dapat menyebabkan hujan asam. Oksida nitrogen. Oksida nitrogen dapat menyebabkan iritasi pada mata jika pada kadar tinggi. Dapat juga menyebabkan efek rumah kaca. Kabut asap. Kabut asap atau smog adalah asap pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Contohnya pada pabrik, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen dioksida atau NO2 dan sulfur dioksida atau SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan dari pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya, gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer. Yang terakhir, kanker. Partikel halus yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan bermotor dapat merusak sel di paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Pembahasan yang terakhir yaitu cara mengatasi dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Cara mengatasinya yaitu menggunakan produk bensin yang ramah lingkungan seperti tanpa menggunakan senyawa aditif atau tanpa penambahan tetraethyl lead atau TEL, penggunaan EV atau electronic fuel injection pada sistem bahan bakar, penghijauan atau pembuatan taman kota, penggunaan konverter katalik pada sistem buangan kendaraan, menggunakan transportasi umum,
dan penggunaan bahan bakar alternatif yang dapat diperbarui dan yang lebih ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar atau fuel cell. Sekian materi dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.